107,2 Serambi FM Syedralun, masih bersama saya Fira dan Ustadz Jamaluddin SY, dan masih membahas mengenai puasa pembersihan jiwa dan ukhuwah umat. Tadi Ustadz juga sudah menjelaskan bahwasanya cara pembersihan diri Ustadz ya, melalui puasa, dan kita bisa menjadi salah satu hamba yang kita kejar derajat mutakin tadi Ustadz ya. Dan juga untuk menjaga ukhuwah pastinya salah satunya dengan kita berzakat fitrah Ustadz ya. Dan bisa dilanjutkan kembali Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa Ramadan ini sebenarnya dia bulan yang best of the best, yang terbaik di antara yang baik di antara yang terbaik. Kenapa seperti itu? Karena ada dua titik temu di sini yang nanti pada akhir Ramadan akan dirasakan oleh manusia-manusia yang mukmin. Titik temu yang pertama adalah manusia yang mukmin keluar dia menjadi muttaqin, bersih jiwa dirinya. Jadi penyebab salah satu kenapa Allah wajibkan zakat fitrah inilah dia sebagai penyempurna pembersihan jiwa manusia. Itu salah satu untuk diri manusia itu sendiri. Di balik daripada kewajiban zakat fitrah ini, salah satu kewajibannya adalah tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi manusia antara manusia. Mempererat silaturahmi antara orang kaya dengan orang fakir, antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang kaya dan orang yang berutang dan sebagaimana yang lainnya. Jadi kalau kita bertanya kenapa Allah wajibkan zakat fitrah padahal cuma segenggam makanan, kalau bahasa kita cuma beberapa kilo makanan itu, tetapi daripada dibalik beberapa kilo makanan itu mungkin bagi kita agak sedikit, tapi bagi mereka yang fakir miskin itu agak banyak. Maka fitrah itu satu-satunya, atau zakat itu adalah satu-satunya metode pendekatan manusia menciptakan hablum minan nas. Jadi berhubungan baik dengan manusia. Kalau tadi muttaqin itu hablum minallah, sudah baik hubungan kita dengan Allah, otomatis melalui dengan zakat fitrah itu adalah hablum minan nas, hubungan baik kita dengan manusia yang lain. Inilah yang tujuan pada hakikatnya Allah mewajibkan zakat. Daripada walaupun sedikit harta yang kita keluarkan, tapi akan bermanfaat kepada manusia miskin atau fakir miskin yang lainnya. Jadi bagi kita cuma sedikit, tapi bagi mereka itu adalah paling banyak. Apalagi misalnya mampu kita keluarkan zakat, bisa mengkayakan satu orang miskin. Masya Allah. Misal kita punya zakat harta, taruhlah misalnya di antara harta kita yang miliaran misalnya, wajib zakat sekitar 200-300 juta. Coba kita kasih kepada satu orang fakir miskin, kaya dia besok. Itu bisa. Masih tergolong zakat fitrah atau udah zakat lain lagi? Kalau misalnya kita berbicara tentang zakat, tapi kalau misalnya di zakat fitrah itu khusus diwajibkan di pada bulan Ramadan saja. Kalau zakat yang lain itulah Allah mewajibkan zakat dengan kalau bahasa kita tujuan, walaupun Allah sebenarnya tidak punya tujuan, adalah untuk mempererat silaturahmi antara si fakir dengan yang miskin. Dan kita yang kaya pun menyadari bahwa di harta kita itu punya hak orang lain. Jadi jangan pelit. Jangan pelit. Cara untuk membagikan hak orang lain, maka Allah wajibkan metode zakat. Kemudian di akhir Ramadan besok, pas masuk hari daripada terbenam matahari di akhir bulan Ramadan itu, Allah wajibkan zakat fitrah. Maka oleh karena demikian, itu fitrah merupakan penyempurna pembersihan jiwa manusia. Yang kedua adalah sebagai ukhuwah kita dengan saudara kita yang fakir miskin yang lainnya. Oleh karena demikian, Syedralun sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gapailah dua kemuliaan ini, gapailah dua kelebihan yang dimiliki oleh Ramadan, yaitu sebagai pembersih jiwa kita, pembersih jiwa kita juga sebagai hubungan kita dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan yang cuma tinggal beberapa hari lagi, nanti kita bisa keluar daripada Ramadan ini dengan harapan menjadi manusia yang muttaqin. Dikala menjadi harapan kita manusia yang muttaqin, kapan-kapan bila-bila Allah memanggil kita
kembali kepadanya, kita akan dipanggil dengan panggilan kasih sayang, Masya Allah. yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah harapan kita semua. Di akhir daripada hayat kita, Allah akan memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan daripadanya. Kemudian Allah akan mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Di akhirat besok Allah akan memanggil kita lagi, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku manapun yang kamu suka. Inilah harapan, keinginan yang paling besar daripada kita orang-orang mukmin yang hari ini lagi menjalankan ibadah Puasa, yang ibadah puasa, ibadah tarawih dan ibadah yang lain dengan tujuan cuma satu. Harapannya keluar daripada Ramadan menjadi manusia yang muttaqin, yang diidam-idamkan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bukan saja tapi surga yang mengidam-idamkan kita. Masya Allah sekali Ustaz ya. Dari yang menunggu kita di sana lagi. Dan berbagai keindahan lainnya Ustaz yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya Ustaz ya. Sama sekali. Dan pastinya Ustaz tidak terasa sudah di penghujung waktu di kesempatan sore hari ini. Mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan kepada Syedralun terkait dengan tema kita puasa pembersihan jiwa dan ukhuwah umat. Silakan Ustaz. Syedralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam kandungan mama umur 4 bulan sebelum ditiup roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah ditentukan langkah, rezeki, jodoh dan mati. Semuanya kita sudah punya punya sebuah catatan perjalanan hidup. Dan kapan kematian itu kita tidak tahu. Apakah hari ini, esok, lusa atau seterusnya, kita pun tidak pernah tahu. Tapi sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempersiapkan kematian itu dengan baik. Salah satu cara agar kita mempersiapkan kematian kita dengan baik adalah melalui ibadah Ramadan. Maka kesempatan yang Allah berikan itu pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Jangan cuma di bulan Ramadan ini, nanti di bulan-bulan yang lain pun sebagaimana kita yang sudah kita belajar di selama Ramadan, kita pergunakan juga di bulan yang lain. Hakikatnya, andai kata kapan-kapan Allah memanggil kita, kita sudah siap dengan bekal yang begitu banyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada perubahan di akhir Ramadan Ustaz ya. Minimal ada perubahan, karena kalau misalnya keluar daripada Ramadan, salah satu tanda manusia itu tidak menjadi manusia yang muttaqin atau manusia yang tidak memperoleh kemenangan di bulan Ramadan adalah manusia yang apabila keluar daripada Ramadan tidak ada perubahan sekali dalam amal ibadahnya. Ya. Jadi kalau ada peningkatan hari Ramadan, hari ini kita ada baca Al-Quran, ada zikir segala macam yang lain, tapi begitu keluar Ramadan, kalau bahasa kita perempuan, mukena diambil, dilipat, taruh di lemari. Salat, bye-bye. Salat sunat, bye-bye. Kita laki-laki ada peci, taruh di lemari sampai jumpa di Ramadan yang akan datang. Itu pertanda Ramadan tidak berbuah hasil kepada kita. Dan kita nggak pernah tahu umur kita apa sampai Ramadan tahun depan apa enggak Ustaz ya. Siapa tahu, kadang-kadang pas kita balakon pun mati habis. Maka oleh kerana demikian, Syedralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan masih ada. Jangan sampai dikala kita kembali kepada Allah masih dalam keadaan menyesal tidak sempat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian, Syedralun, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berharap kepada orang yang lain. Jangan terlalu berharap kepada manusia yang lain, karena manusia yang lain semuanya pada satu saat akan meninggalkan kita. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in yawma idzin sya'nu yughni. Karena apabila telah terjadi kiamat dunia, semua akan meninggalkan kita. Suami meninggalkan istrinya, anak meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa?
karena semua kita punya urusan pribadi dengan Allah. Maka sebaik-baik manusia yang punya urusan pribadi dengan Allah adalah manusia yang mampu menghadap Allah dengan amal kebaikannya. Minimal dengan berkat Ramadan adalah kita menghadap Allah sebagai manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang Allah sediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Harapan mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan ini, dengan berkat tausiah ini, yang mendengar ataupun yang belum mendengar, hari ini kita dikumpulkan walaupun lewat udara, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita besok kembali lewat surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah baik Syedralun, demikian tausiah Ramadan edisi hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan Ustadz dapat sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari melalui momentum Ramadan ini kita bersihkan jiwa kita dan terus berusaha untuk menjaga ukhuwah antar sesama kita pastinya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan sehat selalu. Semoga kita bisa membahas berbagai tema lainnya di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kekurangan datang daripada pribadi saya sendiri, kelebihan mudah-mudahan Allah berikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Syedralun, jangan kemana-mana karena tentunya masih ada saya Fira yang akan terus menemani Anda. Pastinya tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.